Di sebuah gang sempit di Pekalongan, berdiri rumah kecil berdinding papan yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Di rumah itulah Surya tinggal bersama istrinya, Rini, dan anak semata wayang mereka, Andi. Kehidupan keluarga kecil itu sederhana, bahkan bisa dikatakan serba kekurangan. Surya sehari-hari bekerja sebagai tukang jahit, menerima pesanan celana, baju, atau sekadar memperbaiki pakaian robek milik tetangga. Mesin jahit tua peninggalan ayahnya menjadi satu-satunya modal yang ia andalkan. Suara ketukan jarum mesin yang berdecit sudah akrab di telinganya. Namun, berapapun kerasnya ia menggerakkan kaki di pedal mesin, hasilnya tetap tidak cukup. Upah menjahit yang ia terima hanya berkisar beberapa ribu rupiah per potong. Dalam sehari, jika beruntung, ia bisa menyelesaikan 3-4 pesanan. Itu pun belum tentu semuanya dibayar tepat waktu oleh pelanggan. Rini selalu berusaha menguatkan hati suaminya. Setiap kali Surya pulang dengan wajah lesu, ia akan menyambut dengan senyuman, meski dalam hatinya ikut gundah. Yang penting kita masih bisa makan hari ini, Mas, begitu katanya hampir setiap malam. Namun kenyataan jauh lebih berat dari sekadar kata-kata penghibur. Seringkali mereka harus menunda membeli beras, mengganti lauk dengan tempe basi yang digoreng ulang, atau sekadar menanak nasi seadanya lalu dimakan dengan garam dan sambal sederhana. Andi, yang masih berusia 10 tahun, sudah mengerti keadaan orang tuanya. Ia jarang meminta mainan atau jajan di sekolah. Namun Surya bisa membaca kesedihan di mata anaknya ketika melihat teman-temannya membawa bekal enak atau membeli es krim. Hati Surya teriris setiap kali Andi pulang dengan wajah menahan kecewa, meski anak itu berusaha menyembunyikannya. Musim hujan memperburuk keadaan. Banyak pesanan jahit yang sepi karena orang-orang lebih memilih menabung uang daripada membeli baju baru. Surya sering duduk termenung di depan mesin jahitnya yang seakan tak bersuara. Sementara itu, hujan deras menetes dari atap rumah yang bocor, membuat lantai tanah mereka becek dan dingin. Tekanan hidup semakin terasa ketika pemilik rumah kontrakan datang menagih uang sewa. Surya menunduk, berjanji akan membayar dalam waktu dekat. Meski ia sendiri tak tahu dari mana uang itu akan didapat. Rini mencoba menenangkan, tapi wajahnya jelas-jelas tak bisa menyembunyikan rasa khawatir. Suatu malam, ketika lampu minyak hampir padam karena kehabisan minyak tanah, Surya duduk termenung di ruang tamu kecil. Jemarinya yang kapalan masih menggenggam kain setengah jadi, namun pikirannya melayang jauh. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan harus hidup seperti ini? Sementara ia melihat di sekitarnya banyak orang yang bisa hidup enak, membuka usaha besar, memiliki rumah megah, bahkan mempekerjakan banyak karyawan. Mas, sudah malam. Tidurlah. Besok kamu masih harus menjahit lagi, ucap Rini lembut dari bilik kamar. Namun Surya hanya mengangguk, matanya masih kosong menatap gelap. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Berapapun kerasnya ia bekerja, hasilnya tidak pernah cukup. Ia mulai merasa ada yang salah dalam hidupnya. Baginya, kerja keras seakan tidak membawa perubahan apapun. Dari sinilah benih pikiran gelap mulai tumbuh, pikiran untuk mencari jalan pintas, apapun bentuknya. Di sekitar kampung, Surya sering mendengar cerita tentang orang-orang yang mendadak kaya. Ada tukang becak yang tiba-tiba bisa membeli tanah luas, ada pedagang kecil yang usahanya berkembang pesat dalam waktu singkat. Bisik-bisik tetangga menyebut satu nama, Nyi Blorong. Konon, siapapun yang berani melakukan perjanjian dengannya akan memperoleh kekayaan dalam waktu singkat. Awalnya Surya menepis kabar itu. Baginya, semua hanyalah cerita mistis yang dibuat-buat orang untuk menutupi keberhasilan seseorang. Namun, semakin lama, semakin banyak contoh yang ia dengar. Ia bahkan pernah melihat dengan matanya sendiri seorang kenalannya yang dulu sesama tukang jahit, kini mampu membuka toko konveksi besar di jalan raya. Setiap kali bayangan itu muncul, hati Surya bergejolak. Ia tahu betul bahwa jalan itu berbahaya. Mbah Wardi,
tetua desa yang sering memberi nasihat pada warga, pernah berkata, "Kekayaan dari jalur hitam itu hanya membawa celaka. Kau bisa kaya di dunia, tapi setelah mati, ruhmu tidak akan pernah tenang." Namun, dalam kondisi lapar dan terhimpit kebutuhan, suara hati nurani mudah ditutupi oleh keinginan instan. Surya masih berusaha bertahan. Ia mencoba menambah jam kerja, menjahit hingga larut malam. Namun tubuhnya sering kalah, terkulai lelah sebelum hasil yang ia harapkan tercapai. Rini selalu mengingatkannya untuk bersabar, namun kesabaran itu terasa semakin menipis. Suatu sore, Andi pulang dari sekolah sambil menangis karena diejek teman-temannya. Ia diejek miskin karena sepatunya bolong dan seragamnya penuh tambalan. Surya terdiam, wajahnya panas menahan malu. Malam itu, ia menatap anaknya yang tidur dengan tubuh kurus di kasur tipis, lalu menatap istrinya yang sudah terlalu sering berkorban. Dadanya sesak. Dalam hati, ia bergumam lirih. Haruskah aku terus begini? Atau, aku harus mencari cara lain? Pikiran itu tak langsung diucapkan, namun mulai mengendap dalam benaknya. Dan sejak malam itu, benih keputusasaan Surya semakin subur, siap tumbuh menjadi langkah yang kelak mengubah jalan hidupnya. Pagi itu, Surya duduk di bangku kayu kecil di depan rumah sambil menunggu pelanggan. Udara Pekalongan yang lembab setelah hujan malam terasa menyesakkan. Mesin jahit tua di dalam rumah sudah siap, namun kain yang harus dikerjakan masih belum ada. Ia hanya bisa menatap jalan gang, berharap ada tetangga yang datang membawa pakaian untuk diperbaiki. Tak lama kemudian, seorang kenalannya sesama tukang jahit, Jono, lewat sambil membawa buntalan kain besar di bahunya. Jono tersenyum lebar, wajahnya cerah berbeda dengan Surya yang murung. "Wah, banyak pesanan lagi." "No?" tanya Surya, mencoba terdengar biasa saja. "Alhamdulillah, Sur. Sejak beberapa bulan ini orderan nggak pernah sepi. Aku malah sering kewalahan," jawab Jono sambil tertawa kecil. Surya mengangguk, menahan rasa iri. Ia tahu benar kemampuan menjahit Jono tak jauh berbeda dengannya, bahkan dulu sering sama-sama mengeluh soal sepinya pelanggan. Tapi entah mengapa, dalam waktu singkat, usaha Jono berkembang pesat. Sebelum beranjak, Jono sempat menepuk bahu Surya dan berbisik, "Kadang orang bisa sukses cepat kalau berani ngambil jalan yang orang lain gak berani. Sur, pikirkan itu." Kalimat itu menggantung di kepala Surya sepanjang hari. Ia tahu betul maksud perkataan Jono. Bisik-bisik tentang jalan pintas sudah sering terdengar di telinganya. Dan nama yang selalu disebut dalam bisikan itu adalah Nyi Blorong. Malam harinya, Surya duduk di ruang tamu sambil memperbaiki celana robek. Rini menemaninya, menambal baju Andi yang mulai sobek di bagian pundak. Suasana hening, hanya terdengar suara mesin jahit yang berdecit. Surya akhirnya membuka percakapan, suaranya pelan tapi penuh beban. "Rin, kamu pernah dengar orang-orang ngomong soal Nyi Blorong?" tanyanya tanpa menoleh. Rini berhenti menjahit, lalu menatap suaminya dengan kaget. "Mas, jangan asal bicara. Itu hal berbahaya. Kita orang kecil, jangan coba-coba mikirin begituan." "Tapi lihat Jono. Dulu dia sama seperti aku, sepi orderan. Sekarang tiap hari kerjaannya numpuk. Orang bilang dia..." "Ya, kamu tahu kan?" Surya menunduk, tak berani menyebut nama itu lagi. Rini menghela napas panjang. "Mas, kamu pikir semua orang yang sukses itu pasti pakai pesugihan? Jangan begitu. Mungkin dia memang dapat rezeki lebih. Kalau kita sabar, insya Allah Allah kasih jalan." Namun Surya tak mudah menelan kata-kata istrinya. Dalam hatinya muncul pertanyaan besar. Benarkah semua itu hanya kebetulan? Atau memang ada kekuatan gaib yang bisa membuat seseorang kaya raya dalam waktu singkat? Beberapa hari kemudian, Surya kembali bertemu sesama tukang jahit lain di warung kopi dekat pasar. Mereka duduk melingkar, membicarakan kehidupan sehari-hari. Salah satu di antara mereka, Parjo,
berbisik lirih sambil melirik kanan kiri. "Kalian dengar kabar enggak?" katanya. "Selain Jono, ada juga pedagang kain di ujung jalan sana yang tiba-tiba kaya. Konon, dia juga dipegang sama Nyi Blorong." Surya diam, pura-pura tak peduli, tapi hatinya berdegup lebih kencang. Ia ingin tahu lebih banyak, tapi gengsinya menahan untuk bertanya langsung. Namun, setiap cerita baru yang ia dengar seperti bensin yang menyiram api penasaran dalam dirinya. Malamnya, saat hendak tidur, Surya kembali membicarakan hal itu dengan Rini. "Rin, coba pikir. Kalau ada jalan yang bisa bikin hidup kita berubah cepat, kenapa nggak kita coba? Aku capek lihat Andi diejek karena seragamnya tambal-tambalan. Aku capek terus-terusan ditagih uang kontrakan." Rini menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, kalau itu jalan yang melibatkan setan, kamu rela jual jiwa kita semua? Rela kehilangan keselamatan demi harta?" Pertanyaan itu membuat Surya terdiam sejenak. Namun bayangan rumah besar, usaha konveksi dengan banyak karyawan, serta kehidupan nyaman untuk Rini dan Andi, terus menghantui pikirannya. Ia merasa imannya goyah. Hari-hari berikutnya, Surya semakin sering melamun. Setiap kali menjahit, tangannya bergerak otomatis sementara pikirannya melayang ke cerita-cerita pesugihan. Bahkan, suara jarum mesin seperti berubah menjadi bisikan yang memanggil namanya, seolah berkata, "Ambil kesempatan itu, Surya. Hanya dengan satu langkah, hidupmu akan berubah." Rini mulai khawatir. Ia menyadari perubahan suaminya. Surya jadi lebih pendiam, sering keluar rumah tanpa tujuan jelas. Pernah suatu malam, ia duduk di depan rumah menatap jalan sepi sambil bergumam pelan, "Kalau saja aku berani." Dalam hati kecilnya, Surya masih bimbang. Ia tahu apa yang akan ia lakukan sangat berisiko. Namun rasa lelah, tekanan ekonomi, dan rasa iri pada kesuksesan orang lain membuat pikirannya makin goyah. Puncaknya terjadi ketika ia mendengar kabar dari seorang pelanggan bahwa ada orang yang bisa mengantar siapapun yang serius ingin bertemu dengan Nyi Blorong. Nama itu langsung menancap kuat di kepalanya. Sejak saat itu, Surya tak lagi hanya mendengar cerita. Ia mulai berpikir bagaimana caranya benar-benar masuk ke dunia gelap itu. Rini mencoba menahannya, berulang kali mengingatkan, bahkan menangis memohon agar Surya tidak gegabah. Namun setiap larangan justru membuat Surya semakin penasaran. Ia merasa ada panggilan kuat yang mendorongnya, seakan-akan dunia ini sedang menyiapkan jalan untuknya mengambil keputusan besar. Dan di titik itulah, Surya mulai benar-benar percaya bahwa mungkin saja kebahagiaan keluarganya bisa dibeli dengan satu langkah nekat. Meski langkah itu menuju ke jalan yang tidak pernah bisa ia putar kembali. Hari itu, matahari siang bersinar terik di Pekalongan. Surya berjalan gontai di sepanjang jalan desa setelah mengantar pakaian pesanan yang sudah dijahitnya. Keringat menetes di pelipisnya, namun langkahnya terasa berat. Bukan karena panas, melainkan karena pikirannya yang terus dihantui cerita-cerita tentang pesugihan Nyi Blorong. Ia melewati sebuah rumah tua yang terletak di ujung kampung. Rumah itu sederhana, berdinding kayu, namun ada aura yang berbeda. Orang-orang menyebut rumah itu milik Mbah Wardi, tetua desa yang dikenal bijak sekaligus disegani. Konon, ia sering menolong warga yang kesusahan, termasuk memberi nasihat tentang perkara gaib. Surya berhenti sejenak di depan rumah itu. Dalam hatinya, ada dorongan untuk masuk. Ia merasa butuh seseorang yang bisa memberi jawaban atas gejolak batinnya. Setelah menarik napas panjang, ia memberanikan diri mengetuk pintu. Tak lama, pintu berderit terbuka. Tampak seorang lelaki tua berusia sekitar 65 tahun, berambut putih, wajahnya penuh keriput namun matanya tajam menatap. "Oh, Surya, masuklah, nak," ucap Mbah Wardi dengan suara berat tapi ramah. Surya kaget. Ia belum sempat memperkenalkan diri, namun orang tua itu sudah tahu namanya. Dengan sedikit gugup, ia melangkah masuk.
Ruang tamu sederhana, hanya ada kursi bambu dan meja kayu dengan teko berisi air hangat. "Ada apa kau datang ke sini? Wajahmu terlihat gelisah," tanya Mbah Wardi sambil menuangkan air ke gelas. Surya menunduk, mencoba merangkai kata. "Mbah, saya belakangan ini banyak dengar cerita tentang orang-orang yang tiba-tiba kaya, yang katanya karena pesugihan." Mbah Wardi menghentikan gerakannya. Matanya menatap Surya tajam, seakan bisa menembus isi hatinya. "Dan kau tertarik?" tanyanya singkat. Surya tercekat. Ia ingin mengelak, tapi akhirnya mengangguk pelan. "Saya cuma ingin tahu, Mbah. Hidup saya begini-begini saja. Anak sering diejek, istri sering menahan lapar. Saya lelah. Kalau memang ada jalan untuk keluar dari semua ini." Belum selesai Surya bicara, Mbah Wardi mengangkat tangannya, menghentikan. "Nak Surya, dengarkan baik-baik. Pesugihan bukan jalan keluar. Itu jalan pintas yang penuh jebakan. Kau memang bisa kaya, tapi dengan harga yang lebih mahal dari apapun di dunia ini, jiwa dan ketenanganmu." Suasana menjadi hening. Hanya suara ayam berkokok dari halaman belakang yang terdengar. Surya menelan ludah, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. "Mbah, saya tahu itu salah. Tapi kalau bekerja keras saja tidak cukup, lalu apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya tidak mau anak saya hidup miskin seperti saya," kata Surya dengan nada putus asa. Mbah Wardi memejamkan mata sejenak, lalu berkata lirih, "Kau kira semua orang yang tampak kaya itu bahagia? Banyak dari mereka tidak tidur tenang. Mereka makan bersama ular gaib, tidur ditemani bisikan makhluk halus, bahkan melihat keluarganya dijadikan korban. Apa itu yang kau mau?" Surya terdiam. Kata-kata itu seperti pisau menusuk hatinya. Namun, di sisi lain, pikirannya masih penuh dengan gambaran kemewahan. Rumah megah, usaha konveksi besar, anaknya bersekolah dengan layak, dan Rini tak perlu lagi menangis diam-diam di dapur. Melihat wajah Surya yang masih ragu, Mbah Wardi menatapnya lebih dalam. "Aku sudah melihat banyak orang yang tergoda pesugihan. Awalnya mereka tertawa puas, uang datang deras. Tapi pada akhirnya, mereka mati dengan cara mengenaskan. Dan setelah itu, roh mereka tidak pernah bebas. Kau tahu siapa yang mengambilnya? Nyi Blorong. Ular perempuan itu akan menjadikan mereka pengikut di alamnya. Hidup kaya sebentar, mati sengsara selamanya." Surya bergidik. Bulunya merinding mendengar nama itu diucapkan dengan lantang. Namun, alih-alih surut, rasa penasarannya justru semakin menjadi-jadi. Ia ingin tahu seperti apa perjanjian itu, bagaimana ritualnya, dan seberapa cepat hasilnya terlihat. "Mbah, kalaupun ada orang yang berani, bagaimana caranya mereka bisa bertemu?" tanyanya hati-hati. Wajah Mbah Wardi langsung berubah muram. "Jangan pernah tanya itu padaku, Surya. Kau salah besar kalau mengira aku akan mengajarkan jalan setan. Tugasku hanya mengingatkanmu. Kalau kau tetap keras kepala, itu pilihanmu sendiri. Tapi ingat, jangan pernah menyesal jika nyawamu jadi taruhannya." Surya menunduk. Ia malu, tapi rasa ingin tahunya tak juga padam. Ia merasa seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya untuk melangkah lebih jauh. Sebelum pamit, Mbah Wardi kembali berkata dengan suara tegas, "Surya, aku sudah memperingatkanmu. Hidup miskin bukanlah aib. Tapi kalau kau memilih kaya lewat jalan kotor, kau bukan hanya mencelakakan dirimu, tapi juga istrimu, anakmu, dan keturunanmu. Pikirkan itu baik-baik." Sepanjang jalan pulang, hati Surya berkecamuk. Kata-kata Mbah Wardi terus terngiang di telinganya. Namun, setiap kali ia mengingat wajah Andi yang kurus dan Rini yang berusaha menutupi kesedihan, hatinya kembali goyah. Malam itu, ia duduk termenung di depan mesin jahitnya. Bayangan peringatan Mbah Wardi beradu dengan imajinasi tentang kehidupan kaya raya.
Ia sadar dirinya berada di persimpangan besar. Dan entah kenapa, semakin keras ia diingatkan untuk menjauh. Semakin kuat pula dorongan dalam hatinya untuk mencari tahu lebih jauh tentang pesugihan itu. Langit malam di Pekalongan begitu pekat. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Surya berjalan sendirian menuju sebuah pantai terpencil di selatan, yang menurut kabar orang-orang menjadi tempat pesugihan Nyi Blorong dilakukan. Kakinya bergetar, bukan hanya karena lelah menempuh perjalanan, melainkan karena rasa takut yang kian mencekam. Namun, di balik rasa takut itu, ada tekad bulat yang memaksanya terus melangkah. Ia membawa sesajen sederhana, kembang 7 rupa, dupa, serta seekor ayam hitam yang dibelinya dengan sisa uang hasil jahitan. "Ini bukan gila, ini demi keluargaku," bisiknya pada diri sendiri, berusaha menenangkan hati yang terus diliputi kecemasan. Pantai itu sepi. Ombak berdebur keras, menghantam karang dengan suara bergemuruh. Bulan hanya tampak separuh, sinarnya redup tertutup awan kelabu. Surya merasakan hawa dingin menusuk tulang, meski tubuhnya sudah basah oleh keringat. Ia ingat pesan samar yang pernah didengarnya dari sesama tukang jahit. Jika ingin bertemu Nyi Blorong, lakukan ritual tengah malam dengan dupa menyala, ucapkan permohonan dengan hati yang mantap, dan jangan sekali-kali lari meski ada penampakan menakutkan. Dengan tangan gemetar, Surya menyalakan dupa. Asapnya tipis, melayang-layang terbawa angin. Ia menaruh kembang 7 rupa di atas pasir, lalu menyembelih ayam hitam dengan pisau kecil. Darah segar itu mengalir, menyerap cepat ke pasir basah. Surya berlutut, suaranya lirih namun penuh kegigihan. "Ratu Laut Selatan, Nyi Blorong, saya Surya, tukang jahit miskin dari Pekalongan. Saya ingin kaya, saya ingin usaha besar. Tolong beri saya jalan. Saya siap membayar dengan apapun yang kau minta." Suasana pantai tiba-tiba berubah. Angin berhenti bertiup, ombak yang semula bergemuruh mendadak mereda, meninggalkan keheningan yang menakutkan. Surya menoleh ke kanan dan kiri, dadanya berdegup kencang. Asap dupa makin pekat, membentuk pusaran tipis yang menjulang tinggi ke udara. Dari kejauhan, terdengar suara mendesis. Lalu, perlahan-lahan, sesuatu muncul dari balik gulungan ombak. Mula-mula hanya terlihat bayangan gelap, kemudian sosok perempuan berambut panjang muncul. Rambutnya hitam tergerai, wajahnya cantik mempesona, tubuhnya dibalut kain hijau kebiruan yang berkilauan oleh cahaya bulan. Namun ketika Surya menurunkan pandangannya, darahnya terasa beku, dari pinggang ke bawah, tubuh perempuan itu menjelma ular raksasa bersisik emas yang berkilauan. Surya tahu, inilah Nyi Blorong. "Berani sekali kau memanggilku, manusia." Suara Nyi Blorong terdengar lembut tapi syarat wibawa. "Apa yang membuatmu nekat datang ke hadapanku?" Surya menunduk, menahan rasa takut yang hampir membuatnya pingsan. "Ampun, Ratu, saya hanya ingin keluar dari kemiskinan. Saya ingin anak istri saya bahagia. Saya siap melakukan apapun yang Paduka perintahkan." Nyi Blorong tersenyum samar, matanya berkilat bagai permata. "Banyak yang datang padaku dengan permintaan yang sama. Kaya, usaha besar, dihormati. Tapi tidak semua kuat menerima akibatnya. Apa kau benar-benar siap, Surya?" Surya menelan ludah. Wajah Rini dan Andi terbayang dalam pikirannya. Ia mengangguk tegas. "Saya siap, Ratu. Ambil apapun yang kau mau dari saya, asal beri saya kesempatan hidup seperti orang lain. Hidup yang tidak lagi diinjak kemiskinan." Tiba-tiba ombak besar menghantam, namun anehnya tidak mengenai Surya. Dari ombak itu muncul sekepal emas yang berkilauan, lalu jatuh ke pasir di hadapannya. Surya ternganga, tangannya gemetar saat menyentuhnya. Itu nyata, dingin, berat. "Itu hanyalah permulaan," kata Nyi Blorong. "Jika kau setia, hartamu akan berlipat. Usahamu akan berkembang. Kau akan dikenal, dihormati,
bahkan ditakuti. Tapi ingat, Surya, setiap kesepakatan punya harga. Apa harga yang harus saya bayar, Ratu? Tanya Surya lirih. Senyum Nyi Blorong melebar. Ketika ajalmu tiba, rohmu tidak akan bebas. Kau akan menjadi pengikutku, melayani di istanaku di dasar laut selamanya. Kau rela? Darah Surya terasa berhenti mengalir. Kata-kata Mbah Wardi teringat jelas di kepalanya. Namun, bayangan kemewahan lebih kuat dari rasa takut. Ia menggertakkan giginya, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Saya rela, Ratu." Nyi Blorong mengangkat tangannya yang pucat, lalu menyentuh dahi Surya. Seketika tubuhnya terasa panas, seolah api menyambar dari dalam. Surya menahan jeritan, tapi rasa sakit itu hanya berlangsung sekejap. Setelahnya, ia merasa tubuhnya ringan, bahkan ada kekuatan baru yang belum pernah ia rasakan. "Mulai malam ini, kau sudah terikat denganku," ucap Nyi Blorong. "Setiap kali kau butuh, ingatlah aku. Setiap kali uangmu habis, datangi laut ini. Tapi jangan sekalipun mengkhianatiku, Surya. Jika kau melanggar, bukan hanya rohmu, keluargamu pun akan kutarik." Surya menunduk, keringat bercucuran meski angin malam begitu dingin. "Saya mengerti, Ratu." Sosok Nyi Blorong perlahan memudar, kembali menyatu dengan gulungan ombak. Angin kembali bertiup, suara laut kembali bergemuruh. Surya terduduk lemas di pasir, tangannya masih menggenggam sekepal emas yang tadi diberikan. Malam itu, di tepi pantai selatan yang gelap dan mencekam, perjanjian gelap telah mengikat Surya. Ia tak lagi sama seperti sebelumnya. Jalan pintas yang dipilihnya telah membuka pintu menuju kekayaan, sekaligus menutup pintu kebebasannya selamanya. Pagi itu Surya bangun lebih awal dari biasanya. Malam sebelumnya, setelah pulang dari pantai selatan, ia masih gemetar memikirkan apa yang baru saja dilakukannya. Namun, rasa takut itu perlahan tergantikan oleh rasa penasaran. Di genggaman tangannya masih tersisa sekepal emas yang didapat dari Nyi Blorong. Ia menyembunyikannya rapat-rapat di bawah tumpukan pakaian tua, takut ada yang melihat. Ketika Surya membuka pintu rumah kayunya yang reot, ia tertegun. Seorang pelanggan lama, Bu Tatik, sudah menunggu dengan wajah tergesa. "Mas Surya, bisa nggak jahitin baju pesta buat anak saya? Cepat ya, soalnya dipakai minggu depan," ujarnya sambil menyerahkan kain satin mengkilap. Surya mengangguk, masih bingung. Order seperti ini jarang sekali ia terima. Biasanya hanya baju seragam sekolah atau celana sobek milik tetangga. Belum sempat ia menyalakan mesin jahit, datang lagi seorang pemuda membawa beberapa potong kemeja. "Mas, tolong jahitin biar lebih pas di badan," katanya. Mas Surya jago bikin hasil rapi. Surya terperanjat. Ia merasa tidak pernah punya reputasi sebagus itu. Namun ia tidak menolak. Satu demi satu, orang datang dengan membawa kain, baju, hingga permintaan menjahit seragam kelompok. Seolah-olah, dalam semalam saja, namanya tiba-tiba terkenal sebagai tukang jahit yang paling bisa diandalkan. Rini, istrinya, sampai bingung melihat tumpukan kain yang memenuhi ruang tamu. "Mas, kok bisa banyak banget? Biasanya sepilo, ini mau diselesaikan gimana?" tanyanya dengan mata terbelalak. Surya hanya tersenyum samar. Ia pun merasa heran, tetapi ada dorongan dalam hatinya yang mengatakan semua ini bukan kebetulan. Malam perjanjian itu pasti sudah mulai bekerja. Hari-hari berikutnya, mesin jahit tua Surya berbunyi nyaris tanpa henti. Tangannya bergerak lincah, seolah ada tenaga tambahan yang membuatnya lebih cepat dan jarang salah. Setiap jahitan terasa rapi, pas, dan membuat pelanggan puas. Mereka pun kembali lagi dengan membawa teman atau saudara. Dalam hitungan minggu, pendapatan Surya melonjak drastis. Dari hasil uang itu, ia bisa memperbaiki sebagian rumah. Atap bocor diganti, dinding reot diperkuat, bahkan ia sempat membeli sepeda motor bekas untuk mengantar pesanan.
Rini pun mulai tersenyum lebih sering. Wajah lelah yang dulu selalu dihiasi keluhan kini berubah menjadi harapan. Andi, anaknya, bisa kembali masuk sekolah setelah sebelumnya terpaksa berhenti karena tak mampu membayar biaya. "Pak, Bu, aku bisa belajar lagi," serunya dengan gembira. Surya merasa dadanya hangat, seakan semua penderitaan lalu terbayar tuntas. Namun di balik kegembiraan itu, ada hal-hal ganjil yang sulit diabaikan. Suatu malam, Surya sedang menjahit ketika tiba-tiba lampu minyak di mejanya padam oleh angin tak kasat mata. Dalam remang gelap, ia melihat bayangan samar di sudut ruangan, menyerupai sosok perempuan berambut panjang menjuntai. Surya terperangah, jantungnya berdegup kencang. Namun ketika ia berkedip, bayangan itu hilang begitu saja. Di lain waktu, seekor ular kecil bersisik hijau pernah ditemukan Rini di dekat tumpukan kain. Rini menjerit ketakutan, tapi Surya buru-buru membuang ular itu keluar rumah, berusaha menutupi rasa gugupnya. "Ah, mungkin cuma kebetulan. Namanya juga rumah dekat kebun," katanya, padahal hatinya tahu itu pertanda. Bahkan para pelanggan pun kadang mengucapkan hal aneh. "Mas Surya, entah kenapa saya tiba-tiba kepikiran datang ke sini. Padahal dulu saya nggak tahu alamatmu," ujar seorang ibu yang baru pertama kali menggunakan jasanya. Surya hanya mengangguk sambil tersenyum, meski pikirannya diliputi tanda tanya. Mbah Wardi, tetua kampung yang dulu sempat memberi peringatan, suatu sore melihat kesibukan di rumah Surya. Dengan mata tajam ia menatap, lalu mendekati Surya. "Kowe cepet banget maju, Surya. Ora umum. Eling, nek kabeh sing cepet teko yo iya so cepet ilang. Kamu cepat sekali maju, Surya. Tidak wajar. Ingat, segala yang datang cepat bisa cepat hilang juga." Surya tersenyum kaku. "Saya cuma kerja keras, Mbah. Mungkin rezeki lagi bagus." Namun setelah Mbah Wardi pergi, rasa dingin merayap di punggungnya. Surya tahu, keajaiban ini bukan sekadar hasil kerja keras. Ada tangan gaib yang bermain di balik layar. Meski begitu, ia tidak mundur. Rasa nyaman dengan kehidupan baru lebih besar dari ketakutannya. Ia merasa seolah mendapat angin segar setelah sekian lama terhimpit kemiskinan. Kalaupun ada harga yang harus dibayar, biarlah nanti. Yang penting sekarang keluarga saya bahagia, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Malam semakin larut. Setelah semua pekerjaan selesai, Surya menutup pintu rumah. Ia duduk termenung, menatap sekepal emas yang masih tersisa di laci. Asap dupa yang samar masih tercium, padahal ia tidak menyalakan apapun. Dari luar jendela, terdengar desis halus, seperti suara ular yang melata. Surya meneguk ludah, berusaha meyakinkan diri. Ini baru permulaan. Aku tidak boleh goyah. Semua ini demi mereka. Dan benar, keajaiban awal itu hanya menjadi pintu gerbang. Pintu yang membawa Surya masuk semakin dalam ke dunia perjanjian gelap, tanpa jalan kembali. Suara mesin jahit di rumah Surya kini tak pernah berhenti. Semula hanya satu mesin tua peninggalan ayahnya, kini bertambah menjadi 5 buah mesin baru yang mengisi ruang tamu dan kamar belakang. Ruangan yang sempit tak lagi mampu menampung pesanan yang semakin membeludak. Setiap hari, orang-orang datang membawa kain, seragam, hingga pesanan dalam jumlah besar. Tak butuh waktu lama, Surya sadar bahwa usaha jahitnya tak bisa lagi dijalankan sendirian. Ia mulai merekrut beberapa tukang jahit muda di kampung. Para pemuda yang dulu menganggur kini bekerja di bawah arahan Surya. Mereka duduk berjajar mengoperasikan mesin jahit baru yang mengkilap, bekerja siang dan malam untuk memenuhi permintaan. Tetangga-tetangga terkagum-kagum. "Wah, Surya cepat banget majunya. Dulu rumahnya bocor, sekarang sudah punya usaha ramai begini," ujar seorang ibu sambil menatap deretan mesin jahit yang berdengung dari luar jendela. Kabar mengenai konveksi Surya mulai menyebar ke desa tetangga. Ia tak hanya menerima order pakaian satuan, tetapi juga pesanan seragam sekolah,
seragam kantor, hingga pesanan dari toko pakaian grosir di kota. Tak ada yang menyangka tukang jahit miskin yang dulu sering dicibir itu kini menjelma jadi pengusaha konveksi. Rini, istrinya, awalnya merasa bangga. Ia membantu mengatur pesanan, mencatat pembayaran, dan melayani pelanggan. Senyum puas selalu menghiasi wajahnya setiap kali melihat hasil jerih payah suaminya berubah menjadi tumpukan uang di laci kayu. Anak-anak pun mulai menikmati kehidupan yang lebih layak. Andi kembali sekolah dengan seragam baru, bahkan sesekali bisa jajan layak di kantin tanpa harus berhutang pada teman. Namun, di balik semua itu, hati Rini dihantui keganjilan. Perubahan yang terjadi terasa terlalu cepat. Baru beberapa bulan lalu mereka masih berkutat dengan kemiskinan, makan seadanya dengan nasi aking, dan kini tiba-tiba bisa membeli mesin jahit baru, memperluas rumah, serta menggaji pekerja. Semua terasa melompat, seolah ada kekuatan misterius yang mendorong dari belakang. Suatu malam, ketika Surya baru saja menutup konveksinya, Rini memberanikan diri bertanya, "Mas, aku senang kita bisa hidup lebih baik. Tapi, aku masih nggak habis pikir, kok bisa secepat ini? Uang dari mana awalnya?" Surya terdiam. Ia tahu pertanyaan itu akan datang. Dengan senyum yang dipaksakan, ia menjawab, "Semua dari kerja keras, Rin. Orang-orang baru sadar kalau jahitan kita bagus. Rezeki memang bisa datang kapan saja." Rini mengangguk pelan, meski dalam hatinya tak sepenuhnya percaya. Ada kalanya ia melihat Surya duduk sendirian di ruang kerja, menatap kosong ke arah sudut ruangan, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Pernah pula ia mencium bau amis yang tiba-tiba muncul, padahal tak ada ikan atau daging di rumah. Kecurigaan itu makin bertambah ketika suatu malam ia mendapati Surya menaburkan bunga ke dalam kendi air di belakang rumah. Ketika ditanya, Surya hanya menjawab singkat, "Buat syukuran, biar usaha lancar." Rini tak berani menekan lebih jauh. Ia takut kalau pertanyaannya malah membuat Surya marah. Namun, perasaan ganjil itu terus menyesakkan dada. Sementara itu, masyarakat sekitar semakin menyanjung Surya. Banyak yang datang meminta kerja, ada pula yang sekadar ingin tahu rahasia suksesnya. "Sur, ajari aku juga, biar bisa maju," kata seorang kawan lama. Surya hanya tertawa kecil. "Kuncinya tekun, sabar, sama berani ambil kesempatan," ujarnya sambil menepuk bahu kawannya. Tak seorang pun menyadari bahwa kesempatan yang dimaksud bukanlah kesempatan biasa, melainkan hasil dari perjanjian kelam di pantai selatan. Hari demi hari, konveksi Surya semakin besar. Ia menyewa sebuah ruko di pinggir jalan raya untuk membuka cabang baru. Dari ruko itu, ia bisa melayani pesanan grosir dengan skala lebih luas. Puluhan pekerja baru direkrut, dan orang-orang mulai memanggilnya dengan sebutan Bos Surya. Namun, kejayaan yang begitu cepat itu justru membuat Surya semakin gelisah. Setiap kali malam tiba, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dari balik kegelapan. Suara desis ular sering terdengar samar di telinganya, meski ia tak pernah menemukan wujudnya. Di sisi lain, Rini semakin khawatir. Ia sering bermimpi buruk, melihat Surya duduk bersama sosok perempuan cantik bersisik ular di pinggir pantai. Ketika terbangun, tubuhnya selalu basah oleh keringat dingin. Ia mulai merasa bahwa semua kesuksesan ini menyimpan harga mahal yang suatu saat harus dibayar. Meski demikian, roda usaha tetap berputar semakin cepat. Surya tak bisa menghentikannya lagi. Ia larut dalam gemerlap keuntungan dan pujian, sementara bayangan gelap perjanjian itu semakin melekat, siap menagih bagian yang belum dibayar. Malam itu hujan turun deras di Pekalongan. Rini terbangun dari tidurnya dengan tubuh gemetar. Nafasnya memburu, dadanya terasa sesak, keringat dingin membasahi wajahnya. Mimpi yang baru saja dialaminya begitu nyata. Ia melihat seekor ular raksasa melilit rumah mereka, sisiknya berkilau kehijauan di bawah cahaya bulan. Di antara lilitan itu,
Tampak Surya sedang duduk bersimpuh di hadapan sosok perempuan cantik dengan wajah menawan. Namun dari pinggang ke bawah berubah menjadi tubuh ular. Perempuan itu tersenyum sinis, sementara Surya menunduk patuh. Rini menggenggam erat selimutnya. "Ya Allah, apa arti semua ini?" bisiknya pelan. Jantungnya berdetak kencang, rasa takut menyergap tanpa ampun. Ia melirik ke arah Surya yang masih tertidur pulas di sebelahnya, tampak tenang seakan tak ada beban. Kontras sekali dengan kegelisahan yang kini merongrong batinnya. Beberapa malam terakhir, mimpi serupa selalu menghantuinya. Kadang ia melihat Surya berjalan ke tepi pantai di tengah malam. Kadang ia melihat rumahnya dipenuhi ular kecil yang merayap dari kolong meja. Bahkan pernah ia bermimpi digigit ular hingga darah mengalir deras. Setiap kali terbangun, tubuhnya selalu menggigil, seperti baru saja benar-benar disentuh makhluk mengerikan itu. Siang harinya, kegelisahan itu makin menjadi. Saat sedang menjemur pakaian di halaman, Rini melihat bayangan panjang bergerak di tanah. Seperti bayangan ular besar yang melintas. Ia menoleh cepat, namun tak ada apapun di sekitarnya. Hanya angin yang berhembus membawa suara mesin jahit dari ruang konveksi. "Ah, mungkin hanya halusinasi," pikirnya. Tapi hatinya tak bisa tenang. Kecurigaannya terhadap Surya semakin kuat. Ia teringat kembali perubahan drastis kehidupan mereka. Dari kemiskinan yang menyesakkan, kini tiba-tiba bergelimang rezeki, bahkan membuka usaha konveksi besar. Semua terjadi terlalu cepat. Ditambah lagi dengan kebiasaan aneh Surya belakangan ini, menyalakan dupa di malam hari, menaruh bunga di kendi, atau pergi keluar diam-diam tanpa penjelasan jelas. Suatu sore, Rini memberanikan diri untuk menanyakan lagi. "Mas, aku pengen tanya jujur. Semua ini, dari mana asalnya? Kok aku sering mimpi aneh? Aku lihat ular, aku lihat Mas duduk sama perempuan aneh. Jangan-jangan ada yang Mas sembunyikan dariku." Surya terdiam beberapa saat. Tatapannya dingin, seolah tak suka dengan pertanyaan itu. "Rin, jangan mikir yang enggak-enggak. Itu cuma mimpi. Kita ini lagi dapat rezeki. Syukuri saja, jangan malah suzon sama nasib sendiri." Rini menunduk, tapi hatinya semakin tak tenang. Kata-kata Surya terdengar hambar, seakan menutupi sesuatu. Malamnya, ia menangis dalam diam, memeluk anak-anaknya yang tidur nyenyak. Beberapa hari kemudian, ia menemui tetangga lamanya, Bu Lastri, yang dikenal sering memberi nasihat pada warga. Dengan hati-hati, Rini bercerita tentang mimpi-mimpinya. Bu Lastri menatapnya serius, lalu berkata pelan, "Mimpi tentang ular besar, apalagi berulang-ulang, sering jadi pertanda ada sesuatu yang tak wajar. Hati-hati, Rin. Jangan-jangan suamimu terlibat hal yang berbahaya." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Rini meremang. Ia semakin yakin bahwa ada rahasia kelam yang disembunyikan Surya. Sejak hari itu, ia mulai diam-diam mengamati suaminya. Pernah suatu malam, ia pura-pura tidur. Dari balik selimut, ia melihat Surya keluar rumah dengan membawa sebuah kantong plastik hitam. Ia mengikuti dari kejauhan. Surya berjalan ke arah kebun bambu, lalu berhenti di sebuah sumur tua. Dengan gerakan hati-hati, Surya menuangkan isi kantong itu, berisi darah ayam dan bunga setaman, ke dalam sumur. Rini menutup mulutnya, menahan teriakan. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tak lagi bisa menyangkal. Suaminya memang menyimpan sesuatu yang mengerikan. Malam itu ia tak bisa tidur. Bayangan ular besar terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, terngiang wajah cantik namun menyeramkan perempuan bersisik itu. Ia takut, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak-anaknya. Di dalam hati, ia mulai bertekad mencari kebenaran lebih dalam. Jika memang Surya telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama dan akal sehat, maka ia harus tahu apa itu, meskipun risikonya besar. Keesokan harinya, ia mendatangi Embah Wardi,
orang tua yang dulu pernah memperingatkan Surya tentang bahaya pesugihan. Dengan suara gemetar, Rini bercerita tentang mimpi buruk, bayangan ular, dan kebiasaan aneh suaminya. Mbah Wardi menatap tajam, wajahnya serius. "Nak Rini, kalau semua yang kau ceritakan benar, maka aku takut dugaan burukku jadi kenyataan. Suamimu mungkin sudah terikat perjanjian dengan makhluk gaib. Pesugihan itu memang cepat memberi kaya, tapi harganya, nyawa dan ruhnya sendiri." Rini menutup mulut, matanya berkaca-kaca. Ia merasa bumi seolah runtuh di atas kepalanya. Semua kebahagiaan yang mereka nikmati ternyata hanyalah bayangan semu, dibangun di atas perjanjian gelap yang kelak akan merenggut Surya. Sejak hari itu, keresahan Rini berubah menjadi ketakutan nyata. Ia tahu kebenaran sudah semakin dekat, dan cepat atau lambat, ia harus menghadapi kenyataan pahit tentang suaminya. Pekalongan mulai mengenal nama Surya bukan lagi sebagai tukang jahit, melainkan sebagai bos konveksi yang sukses. Pabrik kecilnya kini berdiri megah di tepi jalan, lengkap dengan mesin-mesin modern, puluhan karyawan, dan truk pengangkut barang yang setiap hari keluar masuk. Produk konveksinya laris sampai ke kota-kota besar, bahkan mendapat pesanan dari luar pulau. Di rumah, kemewahan mulai menjadi pemandangan sehari-hari. Garasi terisi mobil baru, televisi layar lebar menggantikan televisi tabung, dan lemari pakaian penuh dengan busana mahal. Anak-anak Surya kini bisa bersekolah di tempat terbaik, bahkan tak jarang pulang membawa cerita bahwa mereka diajak teman karena terlalu kaya mendadak. Namun, di balik segala kilau itu, ada perubahan besar dalam diri Surya. Dulu, ia dikenal sederhana, penyayang, dan ringan tangan membantu tetangga. Kini, sikapnya berubah menjadi dingin dan egois. Ia jarang tersenyum, jarang mengobrol hangat dengan Rini atau anak-anaknya. Setiap kali pulang dari pabrik, Surya lebih sering duduk di ruang tamu sendirian, menyalakan rokok, dan menatap kosong ke dinding. "Mas, makan malam sudah siap?" panggil Rini lembut suatu malam. Surya hanya mengangguk tanpa menoleh. Tatapannya kosong, pikirannya entah melayang kemana. Saat duduk di meja makan pun, ia hanya menyentuh sedikit nasi, lalu kembali melamun. Rini memperhatikan wajah suaminya. Ada lingkar hitam di bawah matanya, ada gurat cemas yang seolah tak pernah hilang. "Mas, akhir-akhir ini kok sering bengong? Ada masalah di pabrik?" tanya Rini hati-hati. Surya mendesah panjang. "Enggak. Semuanya baik-baik saja. Jangan banyak tanya, Rin." Jawabannya singkat, seakan menutup rapat apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Rini terdiam, tapi batinnya makin tersayat. Kekayaan yang mereka miliki ternyata tak membuat keluarganya lebih bahagia. Yang ada justru jarak yang makin lebar antara dirinya dan Surya. Di luar, masyarakat mengagumi Surya. Banyak yang menyebutnya inspirasi, sosok yang berhasil bangkit dari nol menjadi pengusaha besar. Namun hanya Rini yang tahu bahwa Surya tidak lagi sama. Saat di rumah, ia sering terbangun tengah malam, duduk di teras dengan mata merah, kadang terdengar bergumam pelan seakan berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Pernah sekali, Rini mengintip diam-diam dari balik pintu kamar. Ia melihat Surya duduk di lantai dengan dupa menyala, di hadapannya ada kendi berisi air kembang. Tangannya gemetar ketika menuangkan minyak wangi ke dalamnya. Dari mulutnya keluar doa-doa asing yang tidak pernah diajarkan dalam agama. Rini menutup mulutnya, menahan tangis. Hatinya hancur. Ia semakin yakin bahwa suaminya telah terikat dengan sesuatu yang kelam. Sesuatu yang membuatnya semakin jauh dari keluarga, bahkan dari dirinya sendiri. Kehidupan mewah memang ada, tapi di rumah itu tidak ada kehangatan lagi. Anak-anak sering merasa segan mendekati ayahnya. "Ayah sekarang beda, Bu," kata putra sulungnya suatu malam. "Dulu ayah suka bercanda. Sekarang ayah suka marah kalau kita ribut sedikit." Rini hanya bisa memeluk anak-anaknya erat, berusaha menutupi luka dengan senyum palsu. Dalam hati,
Ia merasakan betapa rumah besar mereka yang penuh perabotan mahal itu sesungguhnya hanyalah istana kosong. Surya sendiri sebenarnya merasakan kehampaan itu. Setiap kali ia duduk sendirian, bayangan ular besar selalu melintas di benaknya. Kadang ia mendengar desis samar di telinganya, kadang muncul bisikan halus yang menuntut persembahan lebih banyak. Ia hidup dalam kegelisahan yang tak bisa ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Rini. Namun, di hadapan orang lain, ia tetap harus menampilkan wajah pengusaha sukses. Ia menghadiri undangan pesta, rapat dengan pembeli besar, dan menebar senyum palsu saat dipuji. Setiap pujian yang datang justru menambah rasa hampa di dadanya. Mereka nggak tahu apa yang sudah kubayar untuk semua ini, gumam Surya lirih suatu malam, saat sendirian di ruang kerja. Dalam kesunyian, ia sadar bahwa semua kekayaan ini hanyalah bayangan semu. Ia memang bisa membeli segalanya, tapi tak bisa membeli ketenangan hati. Semakin lama, senyum yang dulu mudah ia berikan kini hilang, diganti tatapan kosong yang penuh rahasia. Rini melihatnya makin jauh, seakan hidup dalam dua dunia. Dunia luar yang penuh pujian, dan dunia batin yang gelap, terikat janji dengan sesuatu yang tak kasat mata. Pada akhirnya, kehidupan mereka tampak mewah di mata orang lain, tapi di dalam rumah itu, semua terasa dingin, sepi, dan hampa. Pabrik konveksi Surya kini semakin besar. Order datang dari berbagai kota, mesin-mesin jahit modern berdengung sejak pagi hingga larut malam. Namun, di balik kesibukan itu, ada keganjilan yang perlahan-lahan menimbulkan rasa takut di kalangan karyawan. Awalnya hanya bisikan kecil yang tidak dihiraukan. Seorang karyawan bernama Siti mengaku pernah mendengar suara desis ular di bawah meja jahitnya. Ia pikir itu hanya halusinasi karena terlalu lelah. Namun, ketika hal itu berulang malam berikutnya, Siti mulai merasa was-was. "Bu, saya yakin tadi ada suara ular," katanya kepada temannya, Yati, sambil menoleh ke arah lantai pabrik yang dingin. Yati mengernyit. "Mana mungkin ada ular di sini? Semua pintu tertutup rapat." "Tapi aku dengar jelas," desis panjang, seakan dari dekat telingaku. Malam itu, mereka berdua bekerja lembur. Saat mesin jahit berputar, kain yang sedang dijahit tiba-tiba robek sendiri. Padahal jarumnya masih utuh, kainnya pun kuat. Mereka saling berpandangan dengan wajah pucat. "Ya Allah, kenapa bisa gini?" bisik Yati. Siti hanya menelan ludah, tidak berani melanjutkan jahitan. Keesokan harinya, bau amis darah menyebar di dalam ruangan produksi. Para karyawan mencari sumbernya, namun tidak ditemukan darah atau luka. Bau itu muncul begitu saja, mengganggu konsentrasi semua orang. Sebagian ada yang mual, sebagian lagi memilih pulang lebih awal dengan alasan sakit. Semakin hari, kejadian ganjil itu bertambah. Ada karyawan yang mengaku melihat bayangan ular hitam melintas di pojok ruangan. Ada yang merasa punggungnya digelitik sesuatu padahal tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Kabar cepat menyebar. Para karyawan mulai saling berbisik, menyebut bos mereka, Surya, punya jalan gelap. Walau tidak ada yang berani bicara langsung, rasa takut itu perlahan menurunkan semangat kerja. Rini mendengar cerita-cerita itu dari mulut para pekerja perempuan yang lebih berani bercerita padanya. Wajahnya makin pucat setiap kali mendengar kisah baru. Hatinya teringat pada mimpi buruk dan bayangan ular besar yang sering ia lihat sebelumnya. Di tengah kebingungannya, Rini didatangi seseorang yang sudah lama tidak muncul, Mbah Wardi. Lelaki tua itu datang sore hari, ketika Rini sedang duduk di teras rumah sendirian. "Assalamualaikum, Bu." Suaranya pelan namun tegas. Rini segera berdiri, terkejut melihat sosok renta dengan tongkat kayu itu. "Waalaikumsalam. Mbah Wardi, kok tiba-tiba datang?" Mbah Wardi menghela napas panjang. "Saya sudah dengar kabar dari orang-orang. Bau amis, desisan ular, kain yang robek sendiri. Semua itu pertanda, Bu,
Pertanda pesugihan sudah mulai menampakkan wajah aslinya. Rini tercekak. "Embah, apa benar ini karena Surya?" Embah Wardi menatapnya lama, sorot matanya tajam. "Sejak awal saya sudah memperingatkan. Jalan itu memang cepat membawa harta, tapi ada tumbal, ada harga yang harus dibayar. Semakin besar kekayaannya, semakin besar pula gangguan yang muncul. Apa ibu tidak lihat, rumah tangga ibu sudah berubah? Anak-anak ketakutan, suami ibu makin dingin." Rini menunduk. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Saya tidak tahu harus bagaimana, Embah." Surya menutup diri, tidak mau bicara. "Saya takut." Embah Wardi menghela napas, menatap langit sore yang mulai memerah. Tak ada pesugihan yang tidak menagih balas. Kalau tidak harta, ya jiwa. Kalau bukan jiwa Surya, bisa jadi keluarga yang jadi korban. Ibu harus kuat, jangan hanya diam. Rini menggigit bibir, tubuhnya gemetar. "Apa yang harus saya lakukan, Embah?" Lelaki tua itu menggeleng. "Saya hanya bisa memberi peringatan. Jalan kembali selalu ada, tapi berat. Surya harus mau melepaskan semuanya. Kalau dia terus menolak, maka siap-siaplah, semakin lama, semakin dekat waktunya pesugihan itu menagih janji." Ucapan itu menusuk hati Rini seperti pisau tajam. Bayangan kematian, ular besar, dan kutukan pesugihan berkelebat di kepalanya. Ia teringat anak-anaknya, teringat rumah megah yang terasa dingin, dan teringat tatapan kosong suaminya setiap malam. Embah Wardi kemudian berdiri, menepuk pundaknya pelan. "Ingat, Bu, jangan sampai terlambat." Setelah lelaki tua itu pergi, Rini terduduk lemas di kursi teras. Air matanya tak terbendung lagi. Di dalam rumah, suara tawa anak-anak terdengar samar, namun yang terasa justru kengerian yang kian menebal. Malam harinya, gangguan semakin nyata. Saat mesin pabrik berhenti, terdengar suara gesekan sisik di atap seng konveksi. Seisi ruangan sunyi, semua karyawan saling memandang dengan wajah pucat. Salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak histeris karena melihat kepala ular besar muncul sekilas di antara tumpukan kain. Surya yang datang menenangkan mereka hanya marah, menganggap semua itu halusinasi. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu bahwa semua pertanda itu bukan kebetulan. Ia sendiri sering melihat ular raksasa dalam mimpinya, ular yang sama dengan sosok yang dulu muncul di pantai selatan. Ketenangan yang dulu Surya coba pamerkan di depan orang-orang kini mulai runtuh. Pesugihan yang selama ini memberinya jalan mulus menuju kekayaan, kini perlahan menagih harga. Rumah megah Surya berdiri kokoh di tengah kota Pekalongan. Dari luar, segala kemewahan itu tampak sempurna. Mobil baru terparkir di garasi, lampu gantung kristal berkilauan di ruang tamu, dan furnitur mahal berjejer rapi. Namun di balik tembok tebal itu, suasana batin keluarga semakin rapuh. Rini tidak lagi bisa menahan kegelisahan yang terus menghantuinya. Setiap malam ia dihantui mimpi buruk. Suara desisan ular, bayangan sisik hijau yang mengelilinginya, dan wajah suaminya yang perlahan berubah menyerupai makhluk asing. Sejak kedatangan Embah Wardi, kata-katanya terus terngiang di telinga. Tak ada pesugihan yang tidak menagih balas. Kalau tidak harta, ya jiwa. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Rini duduk di ruang keluarga. Lampu temaram membuat suasana terasa muram. Tangannya menggenggam kuat ujung selendang, seolah menahan ketegangan dalam dada. Surya baru saja pulang dari pabrik konveksi, wajahnya letih namun matanya tampak gelisah. "Mas," suara Rini pelan tapi tegas, memecah keheningan. Surya berhenti melangkah, menoleh dengan dahi berkerut. "Kenapa, Rin? Wajahmu pucat begitu." Rini menarik napas panjang. "Aku nggak bisa lagi diam. Aku harus tahu, semua ini, kekayaan kita, rumah besar, usaha yang mendadak maju, apa sebenarnya jalan yang Mas pilih?" Surya menghela napas panjang,
berusaha menghindari tatapannya. Kenapa kamu tanya seperti itu? Bukankah semua ini demi keluarga? Aku kerja keras, Rin. Kerja keras? Suara Rini meninggi, bergetar. Kalau hanya kerja keras, mustahil semua terjadi secepat ini. Orang-orang bilang ada bau amis, ada ular di pabrik, kain robek sendiri. Jangan bohongi aku, Mas. Aku istrimu, aku berhak tahu. Surya menatapnya lama, wajahnya kaku. Ada pergulatan batin dalam sorot matanya. Ia berjalan ke sofa, duduk, lalu menunduk dalam diam. Hening menekan ruangan itu beberapa detik. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Akhirnya, dengan suara rendah, ia berkata, "Kamu mau tahu kebenarannya? Baik, aku sudah membuat perjanjian." Rini menegang. Jantungnya berdetak kencang, napasnya tercekat. Perjanjian? Dengan siapa? Surya mengangkat kepalanya perlahan, matanya merah karena menahan rasa takut. Dengan Nyi Blorong. Seakan petir menyambar, tubuh Rini seketika lunglai. Selendang yang digenggamnya jatuh ke lantai. "Astagfirullah," bisiknya lirih. Ia mundur selangkah, gemetar hebat. "Mas, apa yang Mas lakukan? Apa Mas sadar siapa dia?" "Rin, aku nggak punya pilihan." Surya tiba-tiba bangkit, suaranya meninggi. "Aku lelah jadi tukang jahit miskin, hidup pas-pasan, anak-anak harus nunggak uang sekolah. Aku dipermalukan, diremehkan orang. Semua orang meremehkan aku." Air mata Rini menetes deras. "Lalu solusinya menjual jiwa ke setan? Mas, ini bukan sekadar harta, ini taruhannya nyawa. Nyawa kita semua." Surya menatap istrinya dengan tatapan campuran antara marah, putus asa, dan takut. "Aku tahu risikonya. Tapi lihat sekelilingmu, Rin. Anak-anak makan enak, sekolah terjamin, kita punya rumah layak. Kamu nggak lagi menangis tiap malam mikirin uang dapur. Semua ini karena jalan yang aku ambil." Rini menutup wajahnya dengan kedua tangan, terisak hebat. Dalam pikirannya terbayang masa-masa susah dulu, tapi yang kini menghantuinya adalah bayangan ular besar yang terus mengintai. Ia merasa hidup mereka bukan lagi milik mereka sendiri. "Mas, aku tidak butuh semua ini kalau harus dibayar dengan darah." Suaranya lirih namun penuh ketegasan. "Aku lebih memilih hidup sederhana tapi damai, daripada kaya raya tapi dihantui kutukan." Surya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia terlihat goyah. Namun wajahnya kembali mengeras, seolah menolak kelemahan itu. "Semua sudah terlambat, Rin," katanya pelan. "Janji sudah terikat. Aku tidak bisa mundur." Rini menatapnya, air matanya terus mengalir. "Berarti, selama ini mimpi burukku benar. Ular itu, darah itu, semua nyata. Kita sudah terjebak, Mas. Kita tidak lagi hidup bebas." Keduanya terdiam, larut dalam ketakutan masing-masing. Suasana ruang keluarga terasa sesak, udara dingin menyelimuti seakan ada sesuatu yang ikut mendengar percakapan mereka. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar bunyi benda jatuh. Rini terlonjak kaget, Surya segera menoleh. Ketika mereka berjalan ke arah sumber suara, mereka mendapati gelas di meja pecah berantakan, padahal tidak ada seorang pun di sana. Rini menjerit kecil, tubuhnya makin gemetar. Surya hanya menatap pecahan kaca itu dengan wajah pucat. Keduanya sama-sama sadar, pengakuan itu bukan sekadar kata-kata, melainkan panggilan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam itu, untuk pertama kalinya Rini benar-benar tahu siapa musuh mereka. Bukan orang lain, bukan tetangga iri, melainkan janji gelap yang suaminya buat dengan Nyi Blorong. Ia tahu mulai saat itu, keluarganya hidup dalam bayang-bayang kutukan. Dan meski ingin lari, ia pun sadar, terlambat. Mereka sudah terjebak. Sejak malam pengakuan Surya, suasana rumah itu tidak pernah lagi sama.
Rini hidup dalam ketakutan yang menempel di setiap sudut ruangan. Tatapan suaminya kerap kosong, sementara ia sendiri selalu dihantui bayangan ular besar yang muncul dalam mimpi maupun dalam imajinasi ketika terjaga. Namun ketakutan itu berubah menjadi mimpi buruk nyata ketika Andi, anak sulung mereka yang baru berusia 15 tahun, jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Awalnya hanya demam biasa. Badannya panas, tapi dokter umum di klinik dekat rumah mengatakan itu mungkin hanya infeksi ringan. Rini lega sesaat, berusaha tenang, tapi rasa was-was tak pernah benar-benar hilang. 2 hari kemudian, kondisi Andi memburuk drastis. Tubuhnya pucat, matanya sayu, dan keringat dingin bercucuran meski suhu tubuhnya tinggi. "Mas, kita harus ke rumah sakit. Aku nggak bisa diam lagi," kata Rini panik suatu malam, memandang anaknya yang menggigil di atas ranjang. Surya mengangguk singkat. Mereka membawa Andi ke rumah sakit swasta terbesar di Pekalongan. Dokter jaga melakukan serangkaian pemeriksaan, darah, röntgen, bahkan tes laboratorium lebih mendalam. Namun hasilnya membuat Rini semakin cemas. Semua terlihat normal, tak ada penyakit serius terdeteksi. Secara medis, anak ibu sehat, kata dokter itu, wajahnya bingung. Tapi kondisi klinisnya tidak sesuai hasil laboratorium. Kami akan rawat inap untuk observasi lebih lanjut. Rini mengangguk, tapi hatinya justru semakin sesak. Malam pertama di rumah sakit, ia duduk di kursi samping ranjang sambil menggenggam tangan Andi. Anak itu meracau dalam tidurnya. "Ibu, panas, ada ular," gumam Andi lemah. Rini langsung merinding. Matanya membelalak, napasnya tercekat. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk batinnya, mengingatkan pada rahasia kelam yang baru ia ketahui dari Surya. Ia menatap wajah pucat anaknya sambil berdoa dalam hati, memohon agar itu hanya mimpi buruk biasa. Namun malam-malam berikutnya, kondisi Andi tidak membaik. Justru tubuhnya semakin kurus, seperti terkuras energi yang tak kasat mata. Dokter berganti dokter, spesialis berganti spesialis, tetapi tidak ada satupun yang mampu menjelaskan penyakit aneh itu. "Mas," Rini akhirnya menatap Surya dengan mata penuh air. "Aku yakin ini bukan sakit biasa. Ini karena perjanjian itu." Surya diam, wajahnya menegang. Ia tidak berani menatap mata istrinya. "Jangan bilang sembarangan, Rin. Jangan menyalahkan hal-hal gaib. Kita harus tetap percaya pada medis." "Tapi lihat anakmu." Rini hampir berteriak. "Medis tidak menemukan apa-apa, tapi dia sekarat. Kalau bukan karena pesugihan itu, lalu apa?" Surya terdiam lagi. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia tahu, jauh di lubuk hati, Rini benar. Ia sendiri pun beberapa kali mendengar desisan ular di telinga saat berada di kamar rumah sakit. Tapi egonya menahan pengakuan, seolah menolak menerima kenyataan pahit bahwa Tumbal sudah menuntut haknya. Hari ke-7 Andi dirawat, tubuhnya semakin melemah. Rini duduk di samping ranjang sambil terus membacakan doa, air matanya tak henti menetes. Di luar kamar, Surya mondar-mandir gelisah. Hingga tengah malam, tiba-tiba monitor detak jantung Andi berbunyi cepat. Tubuh anak itu menggeliat keras, matanya melotot, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Rini menjerit memanggil perawat. Namun sesaat sebelum tim medis masuk, Rini melihat sesuatu yang tak mungkin ia lupakan seumur hidup. Bayangan ular besar melintas di dinding kamar, seakan keluar dari tubuh anaknya sendiri. Desis panjang menggema, hanya terdengar olehnya. Perawat masuk, memeriksa, lalu memberikan suntikan penenang. Beberapa menit kemudian, Andi kembali tenang, tertidur dengan napas terengah. Semua orang mengira itu kejang biasa, hanya Rini yang tahu bahwa sesuatu yang lebih mengerikan sedang terjadi. Setelah ruangan kembali hening, Rini duduk di lantai dengan wajah pucat pasi. Tangannya menutup mulut agar tangisnya tak terlalu keras. Ia sudah yakin, pesugihan itu menuntut Tumbal,
Dan Andi adalah korban pertama yang sedang dipilih. Ia menoleh ke arah Surya yang berdiri kaku di dekat pintu. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Mas, dengar aku baik-baik. Kalau kita tidak hentikan ini, Andi akan mati. Pesugihan itu menuntut jiwa keluarga kita." Surya menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar hebat. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Aku nggak tahu harus bagaimana, Rin. Aku nggak bisa menarik diri. Aku sudah terikat. Rini berdiri dengan mata merah penuh amarah dan ketakutan. Kalau begitu, aku akan cari cara sendiri. Aku tidak akan biarkan anakku mati hanya karena keserakahanmu. Ucapan itu menggema di kamar rumah sakit. Untuk pertama kalinya, Rini benar-benar bersumpah dalam hati akan melawan perjanjian gelap itu, meski ia tahu taruhannya nyawa. Namun di balik tekad itu, satu hal pasti, bayangan kematian sudah menyelimuti keluarga mereka, dan Andi berada di ujung tanduk. Sejak Andi jatuh sakit dan nyaris kehilangan nyawa, suasana rumah Surya semakin penuh ketegangan. Rini hampir tak pernah tidur nyenyak. Ia terus terjaga, waspada setiap kali bayangan ular melintas di sudut mata, atau ketika angin malam membawa bau amis yang menusuk hidung. Namun di balik semua itu, yang paling membuatnya takut adalah perubahan Surya. Suami yang dulu ia kenal penuh kasih, kini semakin asing dari hari ke hari. Surya kian jarang pulang. Jikapun pulang, ia hanya singgah sebentar lalu pergi lagi dengan alasan urusan usaha. Tapi Rini tahu, bukan hanya konveksi yang membuat suaminya sibuk. Ada sesuatu yang lebih gelap yang menyedot waktunya. Setiap malam Jumat, Surya selalu pergi tanpa pamit jelas, dan pulang menjelang subuh dengan tubuh lelah, pakaian basah, serta mata merah seperti habis menangis atau begadang panjang. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Rini memberanikan diri mengikutinya secara diam-diam. Ia menunggu Surya keluar rumah, lalu menyelinap beberapa meter di belakangnya. Langkah Surya cepat, wajahnya datar tanpa ekspresi. Ia berjalan menuju sebuah tanah lapang di pinggir sungai, tempat yang jarang dilewati orang. Dari balik pepohonan, Rini melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Surya menyalakan dupa, lalu duduk bersila di tanah berlumpur. Mulutnya komat kamit melantunkan mantra yang asing. Tidak lama kemudian, angin berhembus kencang, dan suara desisan samar terdengar di antara derasnya hujan. Bayangan hitam melingkar seperti tubuh ular raksasa tampak sekilas di belakang Surya. Rini menutup mulutnya agar tak berteriak. Air matanya mengalir deras, tubuhnya gemetar. Ia sadar suaminya kini bukan lagi sekadar terikat dengan pesugihan, melainkan sudah menenggelamkan dirinya sepenuhnya dalam perjanjian itu. Ketika Surya selesai, ia menunduk lama sekali, seolah menyembah sesuatu yang tak terlihat. Lalu ia menusukkan jarinya dengan pisau kecil, meneteskan darah ke dalam mangkuk berisi air kembang. Air itu berputar sendiri, mengeluarkan suara mendesis. Rini tak tahan lagi. Ia mundur perlahan dan berlari pulang, jantungnya berdentum kencang. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Wajah Surya yang dulu penuh senyum, kini berubah menjadi wajah yang asing, dingin, dan menakutkan. Ia ingin membicarakan semuanya, tapi ketakutan lebih besar membuatnya terdiam. Ia tahu, jika ia menentang, bisa saja ia sendiri yang jadi korban. Sementara itu, Surya semakin kerasukan ambisi. Konveksinya terus berkembang, pesanan datang bertubi-tubi, dan uang mengalir deras. Tapi bersamaan dengan itu, Surya makin jarang berinteraksi dengan keluarga. Setiap kali Rini mencoba bicara, ia hanya menjawab singkat atau menghindar. "Mas, kita nggak bisa terus begini. Andi hampir mati, kamu nggak lihat? Apa kamu rela kalau nanti?" Suara Rini bergetar suatu malam. Surya menoleh tajam, matanya merah berkilat. "Jangan bawa-bawa itu lagi, Rin. Semua sudah berjalan. Aku nggak bisa mundur. Kalau aku berhenti, bukan cuma usaha yang hancur,
Tapi kita semua ikut binasa. Nada suaranya dingin, menusuk, membuat Rini mundur beberapa langkah. Ia sadar, Surya sudah terperangkap jauh di dalam lingkaran gelap, dan kini ia bahkan membela perjanjian itu dengan penuh keyakinan. Malam-malam berikutnya semakin mencekam. Surya kerap mengurung diri di gudang belakang rumah. Dari celah pintu, Rini pernah mendengar suara gemerincing aneh, seperti sisik ular bergesekan. Kadang terdengar bisikan perempuan, lirih tapi jelas, memanggil nama Surya berulang-ulang. Bau amis bercampur kembang selalu tercium dari dalam gudang. Andi, yang kondisinya mulai membaik tapi masih lemah, beberapa kali mengigau. "Ayah, jangan tinggalkan aku, ada ular di kamar." Bisikan itu membuat hati Rini semakin remuk. Suatu malam, ketika Rini masuk diam-diam ke gudang, ia menemukan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di sudut ruangan, ada kain putih besar penuh noda darah kering. Di atasnya, tersusun sesajen, kepala ayam, bunga melati, dan beberapa lembar uang yang sudah gosong separuhnya. Dan di tengah semua itu, ada patung kecil berbentuk perempuan setengah ular, matanya merah menyala. Rini terlonjak mundur, menutup mulut agar tak menjerit. Ia baru saja melihat bukti nyata pengabdian suaminya pada Nyi Blorong. Sejak itu, rasa takut Rini mencapai puncaknya. Ia tak lagi berani menanyakan apapun pada Surya. Ia hanya bisa berdoa dan menjaga anak-anaknya, berharap mereka selamat dari kutukan yang semakin nyata. Tapi Surya justru merasa dirinya semakin kuat. Setiap kali selesai ritual, wajahnya tampak puas, meski matanya kosong. Ia semakin jarang bicara, semakin jarang tersenyum, dan ketika bicara pun suaranya dingin tak berperasaan. Seolah bukan lagi Surya yang dulu. Di malam-malam gelap, Rini kerap mendengar langkah kaki suaminya menyusuri halaman. Kadang ia melihat sosok tinggi menjulang dengan rambut panjang basah mengikuti Surya dari belakang, lalu lenyap di balik kegelapan. Rini tahu, Surya sudah terlalu dalam. Ia takut, suatu hari nanti, keluarga mereka benar-benar tidak punya jalan keluar selain menunggu giliran siapa yang akan jadi tumbal berikutnya. Suasana di konveksi Surya tidak lagi ramai seperti dulu. Mesin jahit yang biasanya menderu sejak pagi hingga larut malam kini hanya sesekali terdengar, itu pun dengan suara sumbang, seakan enggan berfungsi. Para karyawan yang dulu bekerja penuh semangat kini tampak murung. Sebagian bahkan tidak lagi masuk kerja tanpa kabar. Papan nama besar, Konveksi Surya Jaya, yang dulu berdiri tegak dengan cat baru, kini memudar, catnya mengelupas, dan sebagian huruf mulai copot diterpa hujan angin. Surya duduk di ruang kerjanya, menatap meja kayu besar yang dipenuhi berkas pesanan. Tapi entah kenapa, hampir semua order yang sudah masuk tiba-tiba dibatalkan. Beberapa pelanggan bahkan mendatangi konveksi dengan wajah penuh amarah, menuduh jahitan tidak rapi, kain rusak, bahkan ada yang mengaku menemukan bercak darah pada bahan pesanan mereka. "Pak Surya, saya nggak bisa terima hasil seperti ini," seru seorang pelanggan, seorang pemilik toko busana. "Kainnya bolong-bolong, padahal waktu saya serahkan ke sini masih bagus. Saya rugi besar." Surya hanya terdiam. Kepalanya terasa berat, pikirannya kalut. Ia tahu tidak ada yang salah dengan pekerjaannya atau para karyawan, tapi entah bagaimana, semua hasil konveksi belakangan ini selalu bermasalah. Ada jahitan yang lepas tanpa alasan, ada kain yang robek sendiri, bahkan beberapa kali, mesin jahit tiba-tiba berhenti mendesis seakan dihantui sesuatu. Kabar buruk menyebar cepat. Pelanggan satu persatu mulai menjauh. Beberapa kontrak besar yang sudah hampir disepakati, batal begitu saja. Telepon di kantornya yang dulu tak berhenti berdering kini sunyi. Surya hanya bisa menatap kosong layar ponselnya, menunggu pesan yang tak kunjung masuk. Di dalam ruang produksi, suasana kian mencekam. Para karyawan sering mengeluh mendengar suara desisan ular di bawah meja jahit. Ada yang melihat bayangan hitam melintas di antara gulungan kain. Bahkan suatu malam,
Salah satu pekerja yang lembur berlari keluar dengan wajah pucat, mengatakan ia melihat ular besar merayap di atas tumpukan bahan, lalu menghilang begitu saja. Ketakutan itu membuat karyawan mulai berhenti satu persatu. Ada yang pulang tak kembali, ada yang terang-terangan mengundurkan diri dengan alasan tidak tahan lagi. Konveksi yang dulu penuh suara mesin, kini hanya menyisakan sepi dan bau anyir yang tak pernah hilang. Rini menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia lega karena akhirnya kebusukan pesugihan mulai menunjukkan akibatnya. Tapi di sisi lain, ia takut Surya tidak akan mau menyerah begitu saja. Dan benar saja, setiap malam, Surya semakin sering mengurung diri di gudang, melakukan ritual yang entah apa tujuannya. "Mas, semua sudah jelas. Usaha ini nggak bisa bertahan. Kamu harus berhenti," ucap Rini dengan suara bergetar. Surya menoleh padanya, matanya tajam. "Aku nggak bisa berhenti, Rin. Aku sudah terlalu jauh. Kalau aku berhenti, semuanya lebih cepat hancur. Kamu nggak tahu, mereka sudah menagih." Kata-kata itu membuat Rini tercekat. Ia ingin berteriak, ingin kabur membawa anak-anak, tapi rasa takut menahan langkahnya. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Hari demi hari, konveksi Surya semakin suram. Bangunan yang dulu dipenuhi cahaya lampu kini sering gelap, bahkan di siang hari. Tirai jendela tertutup rapat, lantai berdebu, dan bau amis bercampur dupa semakin menusuk. Para tetangga yang dulu kagum kini mulai menjauh. Mereka berbisik-bisik, mengatakan konveksi itu angker. Ada yang bersumpah pernah melihat sosok ular raksasa menjulur dari atap gedung. Puncaknya, suatu siang ketika hujan deras, atap konveksi tiba-tiba runtuh di salah satu bagian. Tumpukan kain basah kuyup, mesin jahit rusak, dan sisa pekerja yang masih bertahan memilih meninggalkan tempat itu untuk selamanya. Surya berdiri di tengah genangan air, wajahnya pucat, tangannya mengepal. "Kenapa semua ini terjadi padaku?" bisiknya lirih, suaranya hampir tak terdengar di antara suara hujan. Rini yang ikut menyaksikan hanya bisa memandang dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu jawabannya, karena Surya sudah memilih jalan gelap, dan kini waktunya bayaran ditagih. Sejak hari itu, konveksi Surya praktis mati. Pintu gerbang besar terkunci rapat, dan bangunan itu hanya jadi bangkai kosong yang menyeramkan. Orang-orang enggan melintas dekat sana, apalagi masuk. Surya masih sesekali datang, berdiri di depan pintu dengan tatapan kosong, seolah menunggu sesuatu yang tak pernah kembali. Bagi Rini, kehancuran itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia sadar, jika Surya terus bertahan dalam pesugihan, bukan hanya bisnis yang hancur, tapi seluruh keluarganya akan ikut ditelan kegelapan. Sejak konveksi miliknya hancur, Surya semakin jarang keluar rumah. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar atau duduk termenung di teras tanpa sepatah kata pun. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Namun yang paling membuat Rini ngeri adalah perubahan aneh yang perlahan muncul pada kulit suaminya. Awalnya hanya bercak hitam di lengan, sebesar koin. Rini mengira itu penyakit kulit biasa. Tapi dalam beberapa hari, bercak itu melebar, mengeras, dan membentuk pola aneh seperti sisik. Surya mencoba menutupi dengan baju lengan panjang, tapi setiap kali keringat membasahi kain, sisik itu tampak berkilat, mirip kulit ular. "Mas, ini nggak wajar, kita harus ke dokter," pinta Rini dengan suara gemetar. Tapi Surya hanya menggeleng. "Ini bukan penyakit biasa, Rin. Kau tahu ini karena apa?" Rini terisak. Ia sudah tahu jawabannya. Perjanjian gelap dengan Nyi Blorong kini menuntut balasannya. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Surya mulai sering menggeliat kesakitan. Tubuhnya panas membara seperti terbakar api, tapi kulitnya terasa dingin dan licin ketika disentuh. Kadang ia terbangun tengah malam, mengeluarkan desisan panjang dari mulutnya, seolah bukan lagi suara manusia.
Andi yang tidur di kamar sebelah sering terbangun dengan tangisan, menjerit ketakutan mendengar suara ayahnya. "Bu, ayah kenapa? Ayah bukan manusia lagi, ya?" tanya Andi suatu pagi dengan wajah polos penuh air mata. Rini memeluk anaknya erat-erat. "Ayah sakit, Nak. Ayah sedang melawan penyakitnya." Tapi hatinya sendiri hancur, karena ia tahu Surya tak sedang melawan penyakit, melainkan kutukan. Tubuh Surya semakin mengerikan. Sisik-sisik menjalar dari lengan ke dada, lalu ke wajah. Bibirnya menghitam, matanya kadang berkilat kehijauan saat terkena cahaya lampu. Tangannya yang dulu kuat kini bergetar tak terkendali. Setiap kali mencoba berdiri, ia terhuyung seperti kehilangan tulang. Suatu malam, Surya menggeliat di lantai kamar dengan tubuh melilit. Napasnya mendesis panjang. Rini menjerit ketakutan, Andi menangis histeris. "Mas, bertahanlah. Jangan tinggalkan kami." Rini berusaha menahan tubuh suaminya, tapi kulit Surya licin, penuh lendir, dan semakin sulit disentuh. "Rin, ini sudah waktunya," suara Surya serak, hampir tak terdengar. "Aku sudah terlalu jauh masuk ke dalamnya. Mereka menagih jiwaku." Rini menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. Ia ingin menolong, tapi apa daya, manusia tak bisa melawan kuasa gaib yang sudah diikat. Semakin malam, penderitaan Surya makin menjadi. Suhu tubuhnya naik turun drastis, dari panas menyengat ke dingin membeku. Kadang ia merangkak di lantai dengan lidah menjulur panjang, seolah kehilangan kendali atas tubuhnya. Beberapa kali, Rini melihat mata suaminya berubah mirip mata reptil. Pupilnya mengecil, tajam, menatapnya dengan tatapan asing. Puncaknya datang pada malam Jumat Kliwon. Angin bertiup kencang, hujan deras mengguyur atap rumah mereka. Di kamar, Surya menjerit panjang, suaranya bercampur desisan ular. Tubuhnya melengkung kaku, sisik-sisik makin jelas menutupi dada dan leher. Dari mulutnya keluar darah bercampur lendir hitam pekat. "Bu, ayah kenapa?" Andi menangis sambil bersembunyi di pelukan ibunya. Rini hanya bisa terisak, tak mampu memberi jawaban. Surya bangkit dengan susah payah, tubuhnya menggeliat seperti hendak melepaskan kulit. Ia menatap Rini dan Andi dengan mata yang kini benar-benar bukan lagi mata manusia. "Maafkan aku," katanya lirih, sebelum tubuhnya kejang hebat. Dari kulitnya muncul retakan, darah mengucur deras, dan desisan panjang memenuhi kamar. Bau amis bercampur anyir memenuhi udara. Surya terjatuh menghantam lantai, menggeliat sebentar, lalu tubuhnya kaku. Kulitnya kini setengah bersisik, setengah manusia, wujud yang mengerikan untuk disaksikan. Rini berteriak histeris. Ia memeluk Andi yang menangis ketakutan, tubuh anak itu gemetar hebat. "Ayah, ayah mati, Bu." Suara kecil Andi pecah di antara tangisnya. Rini tak bisa menjawab. Air matanya mengalir deras. Ia hanya tahu satu hal. Surya telah membayar harga dari perjanjian kelamnya dengan nyawanya sendiri. Di luar, hujan berhenti tiba-tiba, meninggalkan keheningan mencekam. Tapi di dalam rumah, isak tangis Rini dan Andi masih terdengar, menggema panjang di antara bayangan gelap malam. Dan di sudut kamar, samar-samar terdengar desisan halus, seolah masih ada sesuatu yang bersemayam, menandai bahwa perjanjian itu belum sepenuhnya berakhir. Malam setelah kematian Surya menjadi awal dari kegelapan baru bagi keluarga kecil itu. Jenazahnya dimakamkan secara sederhana di pemakaman desa. Hanya segelintir tetangga yang hadir, sebagian lain memilih menjauh, berbisik-bisik tentang kematian aneh yang menimpa bos konveksi yang dulu begitu disegani. Rini menundukkan kepala dalam-dalam, menahan rasa malu dan sedih, sementara Andi terus menggenggam tangannya dengan mata sembab. Namun di balik liang kubur, ketenangan itu hanyalah ilusi. Sejak malam pertama, Rini sering mendengar suara desis samar di dalam rumah. Kadang suara langkah menyeret di teras, kadang suara seseorang menyebut namanya dengan nada berat.
Ia berusaha mengabaikan, tapi Andi yang masih kecil pun ikut ketakutan. "Bu, ayah belum pergi, ya? Aku dengar ayah manggil aku semalam," kata Andi polos, matanya bulat penuh rasa takut. Rini terdiam. Ia tahu betul suara itu bukan lagi milik manusia. Di alam gaib, roh Surya tak pernah menemukan kedamaian. Saat napas terakhirnya terhenti, arwahnya ditarik oleh kekuatan yang lebih besar. Dalam gelap yang pekat, ia melihat dirinya berada di tepi laut selatan. Ombak menggulung tinggi, angin menderu kencang, dan di tengah kabut muncul sosok wanita bermahkota ular, Nyi Blorong. "Janji sudah kau ucapkan, Surya?" Suara Nyi Blorong mendesir, setengah menggema di udara. "Harta yang kau nikmati telah habis waktunya. Kini, kau sepenuhnya menjadi milikku." Surya berusaha meronta, menjerit minta ampun. "Jangan, biarkan aku kembali. Aku masih punya istri, anak, aku menyesal." Tapi tangisnya hanya menjadi hiburan bagi sang penguasa gaib. Puluhan makhluk berwujud ular bermunculan dari laut, melilit tubuh rohnya, menariknya ke dalam samudra yang gelap. Ia menjerit panjang, suaranya memekik hingga menggema ke dunia nyata. Malam itu, Rini mendengar teriakan samar dari arah pantai, meski rumah mereka jauh dari laut. Hari-hari setelah kepergian Surya, kehidupan Rini dan Andi berubah drastis. Harta yang dulu berlimpah lenyap begitu saja. Rumah mewah mereka kosong, konveksi tutup, dan para pekerja menghilang. Tabungan di bank entah mengapa habis, seolah ditelan oleh kutukan. Dari seorang istri bos besar, Rini kembali hidup sebagai perempuan sederhana, bahkan lebih miskin dari sebelumnya. Ia harus menjual perhiasan terakhir untuk membeli beras, sementara Andi sering menahan lapar karena makanan di meja hanya seadanya. "Bu, aku mau makan roti seperti dulu," ucap Andi suatu pagi dengan wajah sendu. Rini hanya bisa menunduk, air matanya menetes ke lantai. Desa yang dulu memandang mereka dengan iri, kini memandang dengan sinis. Bisik-bisik tentang pesugihan ular semakin keras terdengar. Anak-anak menjauh dari Andi, menuduh ayahnya pengikut setan. Rini hanya bisa menggenggam anaknya erat, berusaha menutup telinga dari hinaan itu. Suatu sore, Mbah Wardi datang berkunjung. Wajahnya muram, tapi sorot matanya penuh iba. Ia duduk di ruang tamu yang kini kosong dari furnitur mahal. "Rini," katanya pelan, "semua sudah terjadi. Surya telah menempuh jalan yang tak bisa ditarik kembali. Arwahnya kini menjadi salah satu pengikut Nyi Blorong di dasar laut. Itulah harga dari perjanjian yang ia pilih." Rini menangis terseduh-seduh. "Kenapa harus begini, Mbah? Kenapa keluarga saya harus hancur? Saya sudah mencoba menahannya, tapi dia tetap nekat." Mbah Wardi menghela napas panjang. Kekayaan dari jalan pesugihan itu hanya manis di awal, tapi pahit di akhir. Tidak ada harta dari dunia gaib yang benar-benar gratis. Semua harus dibayar, dengan nyawa, dengan keluarga, dengan masa depan. Andi yang duduk di samping ibunya menatap Mbah Wardi dengan mata penuh tanya. "Mbah, ayah sekarang di mana?" tanyanya lirih. Mbah Wardi menepuk kepalanya dengan lembut. "Ayahmu sudah berada di tempat yang tidak bisa kita jangkau. Nak, kau harus kuat. Jangan ikuti jejaknya. Ingatlah, hidup sederhana tapi tenang lebih berharga daripada harta yang berasal dari kegelapan." Malam itu, setelah Mbah Wardi pulang, Rini menatap rumahnya yang semakin sepi. Angin malam berhembus membawa suara-suara gaib yang semakin jarang, seolah roh Surya benar-benar telah pergi jauh. Namun sesekali, Rini masih teringat wajah suaminya, tatapan matanya yang penuh penyesalan sebelum ajal menjemput. Ia tahu luka itu akan tetap membekas, tapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga Andi, membesarkannya tanpa lagi tergoda janji manis kekayaan instan. Kehidupan mereka kini kembali miskin, tapi di balik kemiskinan itu tersisa secercah harapan.
bahwa mereka bisa menjalani hari-hari berikutnya tanpa bayang-bayang ular, tanpa kutukan, tanpa janji gelap. Di kejauhan, suara ombak pantai selatan terdengar samar, seakan menjadi pengingat abadi, bahwa kekayaan pesugihan tak pernah bertahan lama. Semua akan berakhir tragis, sebagaimana akhir hidup Surya, tertarik ke dalam pelukan abadi Nyi Blorong. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan, bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.